Apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian selalu as always ya luar biasa baik sekali. Gua mau sedikit update. Tanggal recording ini 20 April 2020. Alasan kenapa gue mau buat video ini, gue mau kasih tahu update kalian kenapa. Jadi awalnya memang berkaitan dengan alasan gue buat YouTube channel. Alasan gue mau buat YouTube channel adalah gue mau rekam seluruh perjalanan hidup gue dari sejak ya at least per gue punya kamera, per saat gue punya YouTube channel sampai nanti ke depannya, dan gak akan berhenti sampai kapanpun, mungkin sampai gue mati gue mau tekunin YouTube channel. Kenapa? Karena gue suka. This is one of my passion and you already know it, right? Jadi sekarang kita mau update sesuatu. Jadi per hari ini aku mau tahu kabar ke kalian bahwa kalian kan tahu bulan lalu gue resign, my first resign dari perusahaan pertama gue, di saat yang sangat tidak enak coronavirus terjadi, wabahnya mulai masuk ke Indonesia, mulai menyuruh kita work from home. Jadi semuanya ekonomi sampai ke operasional dari banyak sekali perusahaan itu terhenti. Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan penanganan COVID-19 yang telah bersama-sama kita laksanakan dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada para pekerja yang telah patuh menuruti anjuran pimpinan kantor masing-masing untuk tetap produktif dengan bekerja dari rumah. Walaupun sangat disayangkan, memang semua dampak itu buruk sekali ke banyak industri, nggak cuma perusahaan-perusahaan lain ya. Jadi memang banyak perusahaan yang tutup sementara, banyak yang bahkan di PHK, banyak yang mungkin gajinya nggak dibayarkan, banyak yang mungkin gajinya juga dipotong setengah. Wabah ini memang parah, nggak cuma menimpa kebanyakan orang, tapi memang semuanya full, termasuk salah satunya gua. Kenapa gue bilang begitu? Karena memang gue terpaksa tidak jadi dimasukkan per hari 1 April 2020. Ya, for me is one of the worst situation ya dalam hidup tentunya. Ini benar-benar downfall banget, karena memang ya masih sampai sekarang memang salah satu penghasil utama gue adalah dari pekerjaan. Ya, monthly paycheck dan segala macam. Walaupun memang banyak bisnis yang sampingan yang penghasilan nggak bisa menyamakan penghasilan utama, tapi karena terpaksa penghasilan utama harus stop, jadi disinilah gue per 1 April gue diinfokan, sebelum 1 April malah gue diinfokan bahwa ternyata perusahaan yang gue mau masukin, gue mau join itu, mau onboarding, ternyata sudah work from home sejak 2 minggu yang lalu. Jadi situ pun onboarding gue join ke perusahaan itu ditunda, sehingga ya bulan ini tepatnya gue nggak kerja sama sekali. Gue nganggap pengangguran, dan gue juga bukan yang nggak positive thinking, tapi gue ngerasa bahwa ya udah, ini saat-saat dimana lu harus antisipasi one of the worst, salah satu yang paling buruk, yaitu adalah kita nggak tahu pertama-tama wabah ini kapan selesai. Itu problemnya, itu one of the problem. Kita nggak tahu kapan wabah ini akan berakhir. Jadi gue ngasumsikan bahwa ya udahlah, daripada kita nunggu nggak jelas, lebih baik gue asumsinya, nah gue nggak kerja dulu, jadi gue bener-bener akhir-akhir ini full time kejar di YouTube, kejar di Tokopedia, dan gue mulai ngerasa mau mencari bisnis lain, mencari penghasilan lain untuk menutupi penghasilan utama gue. Menurut gue ini adalah ada positif, ada negatifnya, dan gak harus ada positif dan negatif yang harus diambil dari setiap kejadian yang terjadi di hidup kita. Kita mulai dari yang negatif dulu, karena kita akan yang pahit-pahitnya dulu kita bahas, baru kita akan bantai dengan yang positif.
Sehingga kita akan akhiri video ini dengan sesuatu yang positif. Ini tentang gue ya, jadi gue nganggap diriku udah pengangguran, ya udah gue pengangguran sekarang. Gue berharapnya enggak selamanya tentu dong. Ya udahlah, semoga aja 2 bulan. Tapi gue ngerasa 2 bulan tuh sudah positive thinking, optimis gitu loh. 2 bulan COVID selesai di Indonesia itu almost impossible. Karena angkanya terus naik. Per hari ini aja tuh udah mau nyentuh 10.000, udah di atas 6.000, 7.000 orang positif di Indonesia. Jadi kita mulai dari yang negatifnya. Kenapa? Karena gue gak ada penghasilan utama. Penghasilan paling besar gue per bulan itu dari pekerjaan kantor. Gue masuk di perusahaan ini, digaji bulanan, itu yang gue hilang. Ini negatifnya. Jadi gue harus limit semuanya, ilangin semuanya, bener-bener sesuatu yang gak penting. Ya memang semuanya kondisinya sekarang kita stay at home, jadi gak banyak jajan, gak banyak jalan-jalan, gak banyak nonton apalagi ya. Itu udah suatu penghematan, tapi gue mau jauh lebih hemat lagi dan gue mau revisi. Jadi gue harus merombak planning financial gue ke depannya. Karena sebenarnya planning financial gue ke depannya memang bergantung sama perusahaan atau pekerjaan yang gue nanti-nantiin baru ini. Itu negatifnya dari COVID 2019 ke hidup gue per April 2020. Jadi gue mau update. Tapi positifnya adalah gue mendapat pencerahan bahwa gua dan elu dan kita semua gak bisa tergantung sepenuhnya kepada orang lain. Di saat seperti ini terjadi, perusahaan mau juga dong pasti melimitasi yang namanya pengeluaran mereka. Pengeluaran mereka apa aja? Ya gaji karyawan, gaji orang-orang semuanya. Mostly mungkin 80 atau 90% orang di Indonesia, di seluruh dunia itu bekerja sama orang lain. Di saat semua ini terjadi, ekonomi semuanya hampir close, tutup, nggak ada yang operasional. Nggak ada yang operasional berarti nggak ada yang belanja. Nggak ada yang belanja berarti nggak ada yang transaksi. Nggak ada transaksi berarti nggak ada bisnis. Nggak ada bisnis berarti nggak ada pemasukan dan profit. Bagaimana bisa perusahaan membayar gua, membayar elu, membayar tetangga lu dan semua orang di Indonesia bahkan di dunia. Jadi beberapa perusahaan memang sangat berat hati, pasti terpaksa mereka harus terminate karyawannya, banyak yang nggak dibayar gajinya, banyak yang disetengahin, dipotong gajinya untuk menghemat operasional mereka juga. Jadi sini adalah saatnya kita independen, saatnya gue fokus membangun hal-hal lain, membangun bisnis, bergantunglah terhadap diri sendiri, buatlah fondasi. Menurut gue ini adalah saat yang tepat buat gue, buat lu, buat orang-orang untuk berpikir apakah gue aman bergantung terhadap orang. Gue jujur, memang dari awal tahu bergantung terhadap orang itu memang kurang baik. Makanya dari sejak gue lulus kuliah, gue maunya tuh membangun bisnis sendiri, walaupun memang gak sesuai harapan. Bisnis gue banyak yang KO karena gue sendiri jujur gak punya modal. Dari keluar dari kuliah, ya orang tua gue gak kasih itu, nih Mario duit 100 juta atau 50 juta atau 10 juta gue enggak, no, 10 juta gak ada dikasih duit segitu. Jadi gitulah update kondisi gue sekarang per April 2020. Gue menganggap diri gue pengangguran karena gue memang pengangguran. Itu gak apa-apa, kita harus belajar terus, tetap positif, lihat sisi baiknya apa. Gue ngeliat sisi baiknya dari sini, gue harus independen terhadap diri sendiri. Pelajaran untuk COVID bagi semua orang, termasuk perusahaan besar, perusahaan kecil, toko dan sebagainya, terhadap orang finansial adalah mempunyai tabungan yang cukup untuk keadaan seperti ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang masih kerja sekarang, yang bisnisnya lagi berhenti, mau sampai kapan perusahaannya bisa bayar karyawan. Kita nggak tahu kapan kita akan di-terminate, kita nggak tahu kapan kita akan di-cut gajinya. Nah, nanti suatu saat kita akan bergantung terhadap tabungan ini. Maka persiapkanlah tabungan ini. Tabungan ini harus mencapai 1 tahun dari total gaji atau dari total biaya hidup seseorang. Harus dari 1 tahun dia gaji. Lu harus bisa hidup 1 tahun tanpa
penghasilan apapun. Harus selalu punya backup plan. Jika saat misalnya kondisi pertama gue adalah gue mau kerja, gue mau kebut jadi sales nomor 1 di perusahaan yang baru ini, yang gue baru join, tapi ternyata COVID-19 menghancurkan semuanya. Apa yang harus gue lakukan? Untungnya backup plan gue adalah, awalnya gue selalu menekuni YouTube di waktu senggang dan Tokopedia di waktu senggang. Dua ini gue selalu sempatkan di antara jadwal pekerjaan gue, bahkan sebelum gue resign. Jadi di sini backup plan gue adalah gue kebut langsung di YouTube channel untuk kalian semua. Ya, gue juga sekaligus update. Tetap semangat, tetap senyum, oke. Berpikir selalu ada masa depan cerah di depan sana. Thank you for watching. See you on the next video. Mungkin akan lama karena gue lagi gak punya laptop gue udah dibalikin, jadi gue tunggu beli laptop baru. Gue pusing. Dadah.